Terima kasih kepada Ibu Eni Nuraini dan kakak-kakak OSIS. Selanjutnya materi ketiga yaitu spirit patriotisme dan nasionalisme. Disampaikan oleh Bapak Muhammad Mukhlas SSMPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Gimana hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Semangat. Ya, terima kasih Bu Eni, pengurus OSIS. Alhamdulillah, malah kita sama mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah kenal Bapak ya? Masa Bapak siapa ya? Ya, jadi Bapak alhamdulillah kedapatan mengisi materi tentang apa? Spirit ya. Spirit ya. Kalau beda sama kamu ke belakang itu ke WC beda lagi. Spirit. Spirit apa itu spirit? Amal baik. Spirit apa nih? Nggak tahu. Ada yang tahu? Goib. Hantu. Spirit bukannya hantu. Jadi tengah malam ngomongin hantu. Spirit itu adalah jiwa. Jiwa kita. Kita punya jiwa nggak? Punya. Nah, jadi kita punya jiwa harus dibangkitkan dengan semangat. Ya, semangatnya adalah patriotisme dan nasionalisme. Untuk apa patriotisme dan nasionalisme itu? Untuk bisa terus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ditanya lagi nih, patriotisme apa? Nasionalisme itu apa? Masih lemes nih, tanyanya nggak dijawab langsung. Masih lemes ya? Ya udah, kita pelenturan sedikit ya. Ya, Bapak nyanyi ya. Kamu goyang. Dangdut. Tadi pagi Bapak udah ngedangdut. Sekarang kita lagi slow aja dulu ya, yang ngepop dulu. Ya, bangun semua, bangun. Biar lentur dikit, biar lemesin dikit ya. Nanti kalau Bapak nyanyi, kalau kau suka hati tepuk tangan, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Cendol dawet, cendol dawet. Tak kita gitu. Lolo. Yes. Bisa enggak? Jadi nanti terakhirnya cendol dawet, cendol dawet. Tak kita gitu, lolo, yes, gitu ya. Sangat, biar lentur, ya. Dari tadi stres, ya, biar lentur dikit, ya. Kan kata Miss Widi, santai itu perlu, ya. Jadi sersan, serius tapi santai. Biar jangan lupa bahagia, ya. Nah, jadi nanti Bapak nyanyi. Nanti kamu ngikutin ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Cendol dawet, cendol dawet.
tak kita gitu, tak kita gitu, tak kita gitu. Lolo, yes. Iya. Ya. Oh nggak diikutin. Ya. Bapak doang yang joget ini ya. Kalau bapak emang ahlinya joget ya. Ya udah, terima kasih, duduk kembali. Ya. Maksud bapak pelenturan gitu diikutin ya. Ya. Jadi semuanya perlu. Yang namanya seni itu perlu ya. Bapak mengajarkan seni ya, termasuk guru seni juga ya. Bapak mah multi talentan ya. Iya. Ya artinya bapak kalau masuk ke kelas itu ketemu bapak pokoknya bahagia mulu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Nah jadi berkaitan dengan materi patriotisme. Patriot itu bukan grup lawak ya. Ntar grup lawak, Eko Patrio ya, Parto Patrio ya. Bukan. Patriotisme itulah berasal dari kata patriot. Bahasa Inggrisnya bapak belajar bahasa Inggris loh ya. Iya, udah level jauh deh pokoknya ya. Iya, jauh sampai ke jonggol. Jadi patriotism berasal dari kata bahasa Inggris, patriotism. Iya. Makanya disebut patriotisme bahasa Indonesianya. Patriot itu artinya jiwa berkorban, jiwa pahlawan ya. Yang artinya rela berkorban ya. Nah, jadi setiap hari harus rela berkorban. Kamu datang ke sekolah berarti bagus, cakep ya. Rela berkorban untuk mendapatkan ilmu. Ilmu tentang apa? Kepemimpinan. Nah, jadi itu kita harus rela berkorban. Kemudian memiliki sikap nasionalisme. Kalau seseorang yang sudah rela berkorban pasti memiliki sikap nasionalisme, artinya cinta kepada negara. Coba bayangin, ya kan bapak ngajarin sejarah tuh, ya saat-saat perang dulu, ya. Nah, yang dilawan Belanda, punya senapan, ya, peluru, tapi kita nggak punya apa-apa. Ya bambu runcing ya, siap melawan karena kita tahu saat itu para pahlawan itu memang siap rela berjuang, apapun yang ada dia gunakan untuk senjata bambu runcing ya. Nah jadi itu ya, beneran itu dulu ya. Nah jadi itu ya disebut dengan para pejuang pahlawan. Nah kita bisa nggak? Bisa insya Allah ya. Jadi jiwa patriotisme dan jiwa nasionalisme itu kita gunakan pada masa sekarang, masa damai. Ya tetap memperjuangkan negara kita, melestarikan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah itu ada langkah-langkahnya ya. Kita punya jiwa patriot ya. Nah ada disebut dengan istilah katanya kependekannya Sitet lagi mandi tawa ya. Sitet mandi tawa. Apa itu? Ya, dicatat. Si-nya itu apa? Sisi. Ya, sisi adalah sikap. Ya. Ya, sitet. Si-nya adalah sikap. Pertama. Tet-nya adalah tekad. Tetnya tekad. Mannya adalah semangat. D-nya adalah dikelitikin. Disiplin ya. Jangan diselipin ya. Disiplin. Ya. Tawanya adalah tanggung jawab. Nah, itu. Jadi bapak singkat tuh ya. Kalau kata Miss Widi, kalau buat apalan itu harus disingkat yang bisa cepat apal ya. Nah, jadi sitet mandi tawa. Seorang yang memiliki jiwa patriotisme pasti sitet mandi tawa ya. Sikap itu berasal dari pikiran kita. Ya. Pikiran harus punya sikap. Dimulai dari pikiran kita, melahirkan suatu sikap ya, dari pikiran, kemudian dari perasaan ya,
perasaan menghasilkan tekad. Kemudian apa lagi? Dari perasaan, perasaan, kemudian semangat. Semangat itu dari kehendak. Kehendak melahirkan semangat. Kemudian kalau kehendak berarti punya keinginan buat maju. Berarti harus dilakukan dengan perbuatan. Perbuatannya menghasilkan disiplin dan tanggung jawab. Nah, itu yang harus kita masukkan dalam diri kita sebagai istilah kata biar kita tetap memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme. Ya, perbuatannya adalah kita harus disiplin dan bertanggung jawab. Iya. Bapak dulu, memori Bapak dulu, ya, deketin cewek, terus dapat jadi istri Bapak tuh seperti itu. Ya, Bapak pikir-pikir dulu, ya, dengan artinya melahirkan apa tadi, sikap Bapak ketemu sama mantan cewek Bapak itu ya, jadi istri kan mantan cewek ya. Nah itu jadi sikap Bapak itu harus diliatin sama istri Bapak ya, karena merasa pikir, jadi dari pikir melahirkan perasaan ya, karena perasaan Bapak sayang, ya udah Bapak deketin, ya begitu. Bapak udah deketin, ya berarti harus mengutarakannya, ya, berkehendak saya ingin menikahimu. Ya. Nah jadi itu, ya kehendak, ya berarti harus semangat dong, ya. Kita deketin cewek karena untuk berkeluarga harus semangat, inilah ya. Nah jadi itu, kemudian ya udah, kalau emang udah semangat, tekad bulat, ya udah melahirkan I love you gitu. Iya, jadi deh ya istri Bapak ya, nikah deh ya. Nah jadi itu, punya anak banyak ya, anak Bapak cuma 2, nggak banyak ya. Nah jadi itu, nah Bapak contohkan dalam keluarga seperti itu. Kita gentle, patriot. Kalau pengen maju ya udah seperti itu. Ya. Artinya dianalisa dengan pikiran dulu bahwa kita memang mempunyai sikap yang baik. Ya. Ini kita maju, ya. Ini kita sodorkan, ini loh diri kita. Ya, begitu. Ya. Kemudian mempunyai tekad, ya. Tekad bahwa kita memang bisa. Nah, jadi itu si Ted mandi tawa, ya, jangan lupa itu ya. Nah, melahirkan suatu bentuk integritas. Apa itu integritas? Adalah kemampuan diri kita, bisa diukur dari situ, ya. Kita mengukur diri kita dengan seperti itu. Integritas diri kita bakalan dilihat oleh orang lain menjadi baik, ya. Bukan cowok sembarangan nih ya. Iya, gitu ya. Yang diperhitungkan ya. Jadi begitu yang jadi cowok ya, Bapak tularin tuh ya. Kalau benar-benar serius seperti itu ya. Nah, jadi integritas. Nah, integritas melahirkan apa? 4 cons ya. Bukannya jorok Bapak ya. Emang depannya cons ya. Konsekuen, konsisten, ya. Ngomong mulu ya. Iya, jadi konsekuen, konsisten, kemudian kontrol diri, ya. Nah, kemudian apa lagi? Ya, lupa tuh jadi Bapak ya. 4 kom, maksudnya 4 kom, 3 cons, 4 kom, ya. Komitmen, ya termasuk, iya. Bukan cons lagi ya, ya, komitmen. Nah jadi itu yang harus kita miliki di dalam diri kita, yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, bahwa kita cinta loh, ya. Cinta nggak pada negeri ini? Cinta negeri ini seperti kita mencintai
diri sendiri dan mencintai orang lain yang kita sayangi. Itu merupakan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Paham di situ? Alhamdulillah ya. Nah, jadi disitulah bakalan kita memahami bahwa para pahlawan kita itu telah berjuang, tidak sia-sia ya. Ya kita harus ikuti langkah-langkah para pahlawan ya. Nah, ada yang tahu nggak moto meme dari Bung Karno dan Jenderal Sudirman? Ayah, kata-kata meme ya kan, kata-kata ya, kata-katanya Bung Karno. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu nanti Bapak kasih 5.000 ya. Hah? Kurang 5 juta. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu sebelah sana? Sebelah sini? Nggak ada yang tahu. Kata dari Bung Karno adalah, berikan 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia ya. Kalau kata Jenderal Sudirman, sehebat apapun kamu, fisik kamu sekuat apapun, tidak akan berguna kalau kamu menyerah. Sepintar apapun ya, kemudian sebrilian apapun kamu, tidak akan berguna kalau kamu menyerah. Makanya harus pantang menyerah, begitu ya. Jadi seorang ksatria patriotisme dan nasionalismenya tinggi, pantang menyerah. Yuk nyanyi yuk. Jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik kita. Ya, terlanjut lama ya, udah habis mau 5 menit ini ya. Iya, jadi itu ya, jangan menyerah, pantang menyerah. Itu jiwa patriotismenya. Kamu sekarang nih di masa damai, jangan menyerah ya, harus semangat ya. Nah, jangan memble ya, memble aja jangan ya. Nah, jadi itu kita di sekolah pada masa damai ini harus apa? Berperang nggak? Berperang bukan berperang angkat senjata, tapi berperang ujian ya, menghadapi ujian-ujian buat memperbaiki diri ya, belajar. Nah itu ya. Nah jadi harus banyak belajar ya, banyak berilmu ya, cari tahu ya, masih muda, jangan sampai kamu sia-siakan ya. 3I 6S ya. Apa tuh? Ilmu, iman, imun. Iya. Vaksin terbaik dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Cukup sandang pangan ya, konsumsi gizi yang tinggi, melaksanakan 3M ya. Nah, jadi itu. Berbahagia, jangan lupa bahagia ya. Kemudian 6S, di sekolah harus 6S. Oh, Bapak 6S, Misudi 10S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, satu lagi apa ya? Ayo Pak, semangat. Bukan, subur. Menurut Bapak subur. Sabar, sabar ya. Iya, jadi segala sesuatunya harus sabar. Sabar artinya mengikuti semua ketentuan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila itu harus kita junjung tinggi. Melahirkan suatu budaya dalam diri kita. Refleksinya adalah budaya, kebiasaan. Budaya itu adalah kebiasaan yang baik ya. Nah, jadi yang namanya budaya itu kebiasaan.
Kamu di sekolah diajarin di situ, ketemu bapak senyum, senyum aja cukup ya, jangan melengos ya. Ketemu bapak senyum cukup. Kalau perlu misalnya bukan seperti masa pandemik sekarang, ya harus salim, ya cium tangan, ya. Tapi kalau sekarang jarak jauh nggak apa-apa ya. Nah, kemudian sopan santun itu menjadi kebiasaan, budaya, menjadi budaya. Itu yang harus kita terapkan dalam semangat jiwa patriotisme dan nasionalisme. Saya kira cukup. Alhamdulillah ya, takbir. Ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.